Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini bagi sahabat-sahabat P3K teknis yang mengalami gugur massal. Masih membahas seputar dengan reformulasi ya sahabat-sahabat. Ada request dari beberapa kawan-kawan melalui Instagram yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi tujuan informasi di Ardhiko Ramos ini kita bagikan khususnya untuk teman-teman yang membahas tentang reformulasi, bukan PHP bagi sahabat-sahabat tenaga teknis dari swasta ya sahabat-sahabat. Namun sesuai dengan pemahaman dari admin dan tim dari Ardhiko Ramos. Jadi jika ada miss ataupun ada ketidakcocokan dengan prinsip sahabat-sahabat, silakan berkomentar, kita sharing bareng. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Pembahasan kali ini adalah tentang diktum ketiga, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Di sini sahabat-sahabat tadi malam ataupun tadi ya sahabat-sahabat itu request tentang pembedahan ini ya sahabat-sahabat, ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Jadi di sini adalah nanti diambil misalkan ada jabatan asiparis misalkan yang daftar 10, itu nanti yang diambil adalah nilai teknis dari yang paling belakang atau yang paling rendah. Selanjutnya informasi kaitannya dengan diktum ketiga ini bisa nanti saya jelaskan sambil contoh ya sahabat-sahabat. Daripada kita hanya membahasnya ini, mending kita langsung ke contoh juga. Namun sebelum itu sahabat-sahabat perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, reformulasi ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi atau pelamanya tidak memenuhi nilai ambang batas. Ini yang disampaikan oleh Pak Anas selaku Menpan RB pada hari Kamis kemarin. Selanjutnya secara terpisah, lalu kita Panselnas juga harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini, sehingga reformulasi ditetapkan dengan perankingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan peserta, terang Alek Denny. Walaupun yang menjadi prioritas adalah K2 dan non ASN ya sahabat-sahabat, namun di sana juga termasuk teknis terbaik ya sahabat-sahabat. Jadi kenapa admin Ardhiko Ramos beberapa kali mengucapkan bahwasanya untuk swasta masih ada peluang, karena asumsi dari kawan-kawan yang ada di tim Ardhiko Ramos itu berdasarkan hal yang itu ya sahabat-sahabat. Jadi tes yang terbaik sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi malam maupun beberapa waktu yang lalu ya sahabat-sahabat. Dan terkait dengan hal tersebut juga yang diterangkan oleh Pak Alek Denny ini ya sahabat-sahabat, bahwasanya perankingan ya sahabat, perankingan terhadap peserta yang memiliki nilai tes yang tinggi secara berurutan. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan para peserta, terang Pak Alek. Bagaimanakah selanjutnya? Jadi sekali lagi untuk teman-teman nanti yang berbeda pendapat maupun yang berbeda pemikiran ya, silakan berkomentar saja, nggak apa-apa. Kita lebih banyak referensi ataupun sharing ya sahabat-sahabat. Hanya saja harapan dari admin Ardhiko Ramos dan tim bukan hanya sebatas PHP ya sahabat-sahabat, namun sesuai dengan apa yang kita pahami terhadap Permenpan RB 571. Jadi di sini ada 8 peserta sahabat-sahabat. 8 peserta ini yang menjadi acuan di sini adalah yang menjadi acuan PG. Jadi yang menjadi acuan PG adalah nilai yang paling rendah sendiri untuk teknis. Jadi ini ya sahabat-sahabat, mohon maaf untuk teknis ya, teknisnya ini. Jadi nilai teknisnya ini yang menjadi PG adalah ini ya sahabat-sahabat, atau yang paling rendah. Di sini yang paling rendah 115. Selanjutnya teman-teman dari ini ya, yang di ranking adalah nanti untuk non K2, mohon maaf, non THK 2 dan non ASN, itu yang dilihat dulu adalah nilai teknisnya ya sahabat-sahabat. Jadi misalkan yang ini adalah non ASN, yang paling atas umum, misalkan ini sahabat-sahabat umum, dan untuk yang 115 ini misalkan K2, kira-kira
analisa dari sahabat-sahabat bahwasanya untuk non ASN dan K2 ini apakah bisa menggeser ya sahabat-sahabat, seperti itu. Namun karena non ASN dan K2 ini syaratnya adalah yang terbaik ya sahabat-sahabat, yang terbaik walaupun prioritas, namun kan ada kata-kata terbaik di situ. Bahwasanya di sini dia tidak terbaik ya sahabat-sahabat, karena hanya mendapatkan 185 dengan total juga nomor 2. Selanjutnya yang paling bawah adalah 299 atau juga yang paling kecil, maka tetap kalau formasinya cuma satu, yang lolos adalah yang paling atas ini. Ini menurut tim dari Adhiko Ramos untuk asumsi terhadap Permenpan RB 571, dan sesuai dengan yang kita bahas adalah diktum ketiga ya sahabat-sahabat. Diktum ketiga ini yang dimaksud pada diktum ketiga, yaitu nilai paling bawah ya sahabat-sahabat. Jadi secara sederhana, pemahaman sederhana bahwasanya semua peserta di PG kan atau diluluskan passing grade kan ya sahabat-sahabat. Jadi semua peserta dilulus passing grade kan. Setelah itu baru di ranking dilihat dari nilai teknisnya, dan yang termasuk non ASN maupun K2 itu didahulukan nilainya berapa. Setelah itu baru di ranking lagi dengan nilai total ya sahabat-sahabat. Silakan nanti dikoreksi jika pernyataan dari admin ini ada yang kurang cocok untuk sahabat-sahabat. Dan saya kira untuk pemahaman ini juga berdasar ya sahabat-sahabat. Dan untuk informasi kali ini seperti itu. Kalau ada yang perlu di-sharingkan, silahkan bersharing untuk komentar di bawah video ini. Ada kurangnya, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.